Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Pak Amri. Kita akan membahas materi bab baru, yaitu flora dan fauna Indonesia. Oke. Seperti kita ketahui, flora dan fauna Indonesia itu terbagi atas 3 zona ya. Mungkin kalian pernah mendengarnya. Zona ini ada zona barat, tengah, dan timur. Ini ada garis yang membaginya, ada garis Wallace dan garis Weber. Ini nanti kamu cari pengertiannya apa itu garis Wallace dan garis Weber ya. Itu pertanyaan pertama untuk video kali ini. Yang kedua, oke, kita bahas satu persatu. Flora bagian barat ya. Flora bagian barat ya, termasuk iklim AF, ini merupakan klasifikasi iklim menurut Köppen. Ini curah hujannya lebih dari 100 mm per bulan ya. Nah, di wilayah ini terdapat hutan tropis ya. Nah, jenis flora yang ada di kawasan Indonesia bagian barat ini dicirikan dengan pohon berbatang tinggi, berdaun kecil, dan rindang. Nah, contohnya ada karet, kapur barus ya, atau kemper, kemenyan, meranti, mahoni, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat juga tumbuhan merambat atau epifit seperti pakis dan anggrek. Oke. Nah, jenis flora Indonesia Barat ini berdasarkan polanya bisa kalian lihat, ini ada Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di Sumatera ini ada pinus, kemper, dan meranti ya. Kemudian di Jawa ada jati dan mahoni ya. Kemudian di Kalimantan ada merantinya, ada ramin, kemper ya, dan bakau, pinus, dan rotan ya. Kemudian yang dibudidayakan di Sumatera ini ada markisa, rambutan, duku, dan di Jawa ada nangka, tumbuhan jambu, jarak, kina, dan salak ya. Kemudian di Kalimantan ada langsat ya, dan durian ya. Oke. Flora Indonesia Tengah. Nah, flora Indonesia Tengah termasuk iklim AM ya. Artinya dia curah hujannya kurang dari 60 mm per bulan atau terutama di bulan kering ini sangat jarang hujannya. Nah, floranya ini karena daerah peralihan Indonesia Timur, dan jenis floranya itu berupa hutan musim ya, atau hutan jati ya. Nah, pada ciri hutan jati itu kalau di musim kemarau daunnya akan rontok, dan di musim penghujan akan trubus atau keluar daun-daun baru ya itu. Nah, ini contoh tumbuhan jati. Nah, kemudian flora Indonesia Tengah ini ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku ya. Kalian bisa lihat di Sulawesi ada eboni, kayu besi, dan pinus ya. Kemudian di Nusa Tenggara jati, sandalwood, akasia. Kemudian di Maluku sagu, meranti, dan kotasa. Nah, kemudian yang dibudidayakan di Sulawesi ada markisa ya. Kemudian di Nusa Tenggara ada lada, dan di Maluku ada sagu. Oke, sekarang flora Indonesia Timur. Nah, ini curah hujannya lebih rendah lagi ya. Nah, masuk iklim awet, kurang dari 60 mm per bulan. Nah, pada wilayah bagian timur ini terdapat sabana ya, atau padang rumput ya, semak belukar, dan pohon-pohon rendah. Nah, jenis floranya sangat sedikit ya, hanya rumput tadi ya, dan semak belukar. Nah, jenis flora yang paling menonjol yaitu rasamala dan eukaliptus ya. Oke, jadi mendekati seperti padang pasir ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke.
Oke, sekarang kita masuk ke fauna atau hewan ya. Persebaran fauna ini hampir sama dengan tumbuhan ya. Ini dibagi menjadi 3 ya, karena ada dangkalan Sunda dan dangkalan Saul. Dangkalan Sunda itu di bagian barat, dangkalan Saul itu ada di bagian timur. Nah, dibagi 3 zona. Nah, ini seperti ini, dibagi berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Nanti tugas selanjutnya kalian membuat peta seperti ini, dilengkapi gambar flora dan fauna. Kalau tadi tugas pertama mencari pengertian Wallace dan Weber ya. Yang tugas kedua membuat peta persebaran flora fauna dilengkapi dengan gambar hewannya ya. Dipisah nanti antara flora sendiri, fauna sendiri ya. Oke. Nah, ciri-ciri Indonesia Barat, nah, yang tadi di paparan Sunda ya. Umumnya hewannya berukuran besar ya. Hewannya terutama hewan mamalia atau menyusui. Misalnya ada gajah Sumatera, banteng, dan harimau. Kemudian primatanya ada orangutan Kalimantan maupun orangutan Sumatera dan kera. Kemudian warna bulu burungnya kurang menarik ya, beda nanti dengan jenis flora. Iya benar, fauna bagian timur ya, yang jenis burungnya beragam dan menarik ya. Ini jenis burungnya burung rangkong ya. Ini saya pernah melihatnya di Batang ini ya, Oke, fauna Indonesia bagian barat ini di Sumatera ada gajah, harimau, Jawa ada harimau badak, kemudian di Kalimantan ada orangutan, kukang, monyet, ada bekatan ya, monyet berhidung besar. Oke, ciri hewan peralihan. Sekarang kita masuk ke bagian tengah. Nah, hewan bagian peralihan atau tengah ini punya ciri khas tersendiri, artinya berbeda sekali dengan wilayah barat maupun timur. Artinya dia karena sejarah geologinya itu tidak tersambung dengan benua-benua yang lain, baik benua Asia maupun benua Australia, dia hewannya lebih endemik ya, artinya memiliki ciri khusus ya, artinya tidak ada di tempat lain. Misalnya komodo itu hewan yang ada atau khusus ada di Indonesia, tidak ada di tempat lain ya. Ini endemik ya. Kemudian babi rusa nih, babi rusa itu beda dengan babi biasa ya. Kemudian anoa ini kayak sapi tapi ukurannya agak kecil ya. Kemudian burung maleo di Sulawesi. Nah, ini dia fauna bagian tengah atau peralihan ya, baik di Sulawesi maupun di Kepulauan Nusa Tenggara. Oke, kita melompat ke hewan atau fauna bagian timur. Nah, fauna bagian timur mamalianya berukuran kecil ya, memiliki mamalia berkantung, artinya beberapa jenis hewannya baik kanguru maupun walabi itu ada kantungnya untuk tempat bayi ya. Kemudian yang ketiga, warna bulu burungnya menarik dan beragam. Ini berbeda dengan burung yang ada di Indonesia Barat ya. Ada cendrawasih, burung kasuari ya. Kalau tadi di bagian barat kan burung rangkong, burungnya itu besar ya, kurang menarik gitu ya. Oke, ini jenis-jenis hewan bagian timur atau tipe Australis ya, karena menurut sejarah geologinya benua pulau-pulau di bagian timur itu pernah bersatu dengan benua Australia. Jadi jenis hewannya hampir sama. Di
Australia ada kanguru, di Indonesia Timur juga ada kanguru ya. Sama ketika kita membahas bagian barat, itu jenisnya tipenya tipe asiatis ya, karena sejarah geologinya dulunya menyatu dengan benua Asia gitu ya. Jadi seperti itu. Di kepulauan bagian timur ini pernah menyatu dengan benua Australia. Jadi jenis hewannya hampir sama dengan bagian Australis ya. Oke. Ada cendrawasih, ada kanguru ya. Bahkan jenis kangurunya itu lebih banyak dibanding Australia. Ada kanguru ekor emas, ada kanguru pohon. Beda dengan Australia. Kalau Australia kan jenisnya mungkin tidak beragam seperti di Indonesia bagian timur ya. Oke, kita masuk ke penggolongan hutan ya. Jenis hutan ada homogen, heterogen, artinya homogen itu sama, heterogen itu beragam. Kemudian ketinggiannya ada hutan pantai, hutan rawa, hutan dataran rendah, maupun hutan pegunungan. Kemudian keadaan iklim, ada hutan hujan tropis ya. Tadi klasifikasinya ada ya, hutan hujan tropis, hutan musim ya, artinya ketika dia musim penghujan dia trubus, kemudian di musim kemarau dia akan mengalami pengguguran atau gugur ya. Kemudian ada hutan iklim sedang ya. Kemudian manfaat dan tujuannya ada hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan untuk rekreasi, dan hutan suaka alam ya, atau suaka marga satwa. Oke, ini jenis-jenis hutan di Indonesia. Kemudian manfaatnya apa hutan? Manfaatnya satu yaitu menyimpan serta mengatur persediaan air ya, sebab akar-akar pohon dapat menghambat menahan laju air ya. Nanti kalian bisa cari. Nah, ini tugas yang ketiga, mencari bukti bahwa hutan itu bermanfaat untuk menahan air. Itu saya pernah lihat sendiri videonya tentang simulasi bagaimana air itu ditahan oleh vegetasi atau pohon-pohonan yang banyak. Beda kalau tanahnya tidak ada vegetasi. Nanti kami cari videonya. Nanti kalian bisa lihat bagaimana pohon itu mampu menahan air, mencegah erosi tanah dan longsor dan sebagainya. Oke, itu saja materi hari ini. Nanti kita lanjut di materi selanjutnya. Seri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.